Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang teks proposal secara mandiri yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya di sini Ridwansyah, lalu ada teman saya Raffles Mikola dan Dwi Anissa Maulana. Itu adalah tawaran, usulan, atau rencana. Akan tetapi, kata proposal itu sering digunakan daripada ketiga kata itu. Makna itu digunakan dalam bahasa Indonesia dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Memberikan makna proposal sebagai rancangan yang dibentuk dalam rencana kerja. Yang kedua adalah membangun teks proposal secara mandiri. Membangun teks proposal secara mandiri diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut. Kegiatan yang pertama dalam membuat proposal secara mandiri, membangun teks konteks pada proposal. Dalam hal ini, kita diminta untuk mengeksplorasikan terlebih dahulu, menunjukkan sejumlah persoalan yang menunjukkan terlebih dahulu kita diperlukan untuk mengeksplorasikan terlebih dahulu sejumlah persoalan yang dapat menunjukkan ke arah penyusunan proposal. Itu adalah menelusuri dan menganalisis model ke arah proposal. Kegiatan ini bisa mengarahkan untuk menelusuri model teks proposal agar bisa fokus kepada model proposal yang akan dibuat, seperti teks proposal penelitian atau teks proposal atau proses penelitian. Setelah melakukan penelusuran, dilanjutkan dengan menganalisis hubungan antara genre pada setiap proposal. Dan yang ketiga ini adalah membangun teks proposal secara mandiri. Dalam kegiatan ini, Anda akan diajak membuat teks proposal secara mandiri dengan mencermati isi teks dan hubungan genre mikro serta karakteristik proposal. Oke. Dan bahasanya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang membangun teks proposal secara mandiri, yaitu menyusun teks laporan dalam genre makro. Yang pertama, genre makro adalah genre tunggal yang berdiri sendiri sesuai dengan jenis-jenis teks di atas. Yang kedua, genre makro adalah genre kompleks atau genre majemuk, yaitu teks yang berwujud dalam campuran dari berbagai jenis teks. Yang ketiga, adapun contoh dari genre makro ialah negosiasi, editorial, iklan, brosur, surat proposal, artikel ilmiah, dan pidato. 4. Di dalam genre makro mungkin ditemukan satu atau beberapa genre mikro sebagai subgenre. Adapun fungsinya, genre makro digunakan untuk menemani sebuah jenis teks secara keseluruhan. Selanjutnya, membangun teks proposal secara mandiri. Dalam membangun teks proposal secara mandiri, diperlukan memahami apa saja yang akan disusun atau dituju dari teks yang dibuat seperti berikut. Yang pertama, membuat rangkuman. Di dalam membuat rangkuman kegiatan, dapat menguasai isi materi yang telah dijelaskan dengan bagian yang belum dapat dipahami secara membaca dan mempelajari isi materi. Yang kedua, membuat tugas dan proyek tentang teks proposal secara mandiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuat rangkuman. Pengertian rangkuman atau ringkasan adalah suatu hasil merangkum atau meringkas suatu tulisan atau suatu pembicaraan menjadi lebih singkat dengan perbandingan secara proporsional antara
bagian yang dirangkum dengan rangkumannya. Rangkuman dapat pula diartikan sebagai merangkai atau menyatukan suatu pokok-pokok pembicaraan. Adapun langkah-langkah membuat rangkuman yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menandai kata-kata sulit. Yang kedua, menggarisbawahi hal-hal penting. Yang ketiga, menentukan pikiran utamanya. Yang keempat, menyusun dalam bentuk rangkuman. Untuk mencapai hal-hal tersebut, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang penulis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perangkum harus membaca uraian penulis hingga tuntas. Yang kedua, perangkum membaca kembali bacaan yang akan dirangkum. Yang ketiga, dengan berpedoman hasil catatan, perangkum mulai membuat rangkuman, menyusun kalimat-kalimat yang bertolak dari hasil catatan tersebut. Yang keempat, perangkum membaca kembali hasil rangkuman dan mengadakan perbaikan yang perlu dirasa ada kalimat yang kurang koheren. Yang kelima, perangkum perlu menulis kembali hasil rangkumannya berdasarkan hasil perbaikan tersebut. Demikianlah penjelasan kami tentang membangun teks proposal secara mandiri. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.